Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di program Baca Buku Bersama. Kali ini kita sedang baca buku kajian Makna Rezeki karya Ustadz Nasrullah dan Ustadz Adi Gunawan. Baik teman-teman, kita masuk di bab 4 ya. Sebelumnya kita sudah bahas sedikit Law of Projection. Nah, apa itu Law of Projection? Jadi Law of Projection adalah cara pandang kita, cara berpikir kita itu akan menjadi nasib kita. Bermula dari situ. Jadi istilahnya seperti laptop ya, ada laptop, ada layar, ada proyektor. Nah, ketika ketik A di laptop, maka akan terproyeksikan oleh proyektor ke dalam layar itu huruf A. Begitupun dengan nasib kita. Kita berpikir positif terhadap sesuatu, maka insya Allah yang muncul di layar adalah hal-hal positif juga. Begitupun dengan hal negatif. Hal negatif akan muncul ketika kita berpikir negatif. Maka dari itu, mari terus berpikir positif dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nasib kita juga menjadi baik. Kita lanjutkan saja. Law of Projection, yaitu kita bahas tentang faktanya ya. Fakta bahwa bisa jadi Anda punya hutang. Bisa jadi Anda melewati jalanan macet. Bisa jadi Anda mungkin akan didatangi polisi, pengacara, atau debt collector. Bisa jadi anak Anda terlibat kasus. Bisa jadi Anda melihat korupsi di Indonesia dan lain sebagainya. Bisa jadi ada pembunuhan, ada pencurian, kemaksiatan, dan sebagainya. Apapun bisa terjadi di dalam realitas sekunder Anda. Tetapi dalam realitas primer Anda, yang boleh ada hanyalah kebahagiaan, keharmonisan, energi-energi positif. Kalaulah sudah ada realitas primer yang demikian dalam pikiran Anda, hidup Anda pasti bahagia, selalu bahagia. So what gitu loh. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini akan didatangi banyak orang untuk menagih hutang, tapi kemudian Anda menarik nafas, Anda cool saja. Di pikiran Anda adalah orang yang baik hati. Anda adalah orang yang amanah. Anda adalah orang yang jujur. Anda adalah orang yang penuh cinta kasih. Anda adalah orang yang bahagia. Anda adalah orang yang menyebarkan kebahagiaan buat orang lain. Nah, dengan sikap seperti itu, orang yang menagih hutang kepada Anda akan kebingungan. Debt collector pun akan merasakan energi yang ada di dalam realitas primer Anda. Maka penting sekali untuk Anda menjaga realitas primer ini. Persoalannya, selain memproyeksikannya, otak kita juga menyerap 2 juta informasi per detik. Hal itu terjadi di otak kita. Ya, seperti perasaan-perasaan sadar, tidak sadar, suka, tidak suka, mau, tidak mau, terpaksa dan tidak terpaksa. Contoh, misalkan saya senang menonton film horor. Saya setiap hari menonton film horor. Maka, masuklah 2 juta informasi per detik ke pikirannya. Yang terjadi, semua dunia di kehidupannya horor. Sehingga masuklah ke realitas primernya bahwa hidup itu penuh horor. Dia pun percaya ada kuntilanak, sundel bolong, butuh ijo, genderuwo, dan sebagainya. Dia percaya di realitas primer. Maka apa yang terjadi ketika dia melewati jalanan gelap, realitas primer itu muncul menjadi realitas sekunder sehingga memunculkan rasa takut. Akhirnya dia pun menjadi takut dengan gambaran makhluk horor yang ada di pikirannya dan bertanya kepada dirinya, wah, ada kuntilanak nggak, ada pocong nggak, dan lain sebagainya ya. Dia percaya bahwa ada di jalanan gelap bisa muncul genderuwo, kuntilanak, butuh ijo. Itu karena dia percaya di dalam realitas primernya, ya padahal itu kan tidak nyata. Hal ini seperti dalam materi jeruk nipis yang mungkin disampaikan ke depan ya. Itu sebabnya kenapa setan di setiap daerah berbeda-beda. Yang saya sebutkan di atas adalah nama-nama setan khas Indonesia yang masuk dari film-film horor di pikirannya. Coba kalau Anda berada di Cina, setannya lucu, setannya bisa loncat-loncat. Untuk kita hal ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal dalam realitas primer kita. Masa jalan setan bisa loncat-loncat seperti itu? Tetapi untuk orang yang ada di Cina, mereka akan lari ketakutan jika melihat orang yang loncat-loncat dengan tangan lurus ke depan. Kalau kita melihat Dracula memakai tuxedo, rapi dan penampilannya bagus, awal-awalnya kita juga akan takut. Ya, dan bertanya yang mana setannya? Penampilan setan di negara barat berbeda dengan negara kita. Kenapa? Realitas primer yang diciptakannya berbeda. Jadi ketakutannya juga berbeda. Skalanya berbeda-beda. Maka orang-orang yang realitas sekundernya demikian, nasibnya akan sama. Sama halnya dengan orang-orang yang suka menonton acara infotainment. Karenanya yang perlu kita perhatikan adalah memilih informasi yang masuk ke dalam diri kita. Contoh, berita yang tidak pantas diberitakan. Misal, wali kota
digigit anjing. Ini bukan berita, namun ini yang di-framing media. Kemudian setiap orang yang menonton acara itu menjadi aneh. Setiap kejadian selevel wali kota masa digigit anjing. Tapi itulah yang ditonton terus-menerus. Teman saya pernah menginformasikan melalui WA bahwa dia ingin ke Depok tetapi takut karena di Depok sedang banjir. Saya terkejut lah, kalau di Depok banjir bagaimana dengan Jakarta? Ternyata ada satu jalan di Depok yang tergenang air. Nah, itulah yang diberitakan jurnalis. Dan kemudian masuk ke dalam realitas primer teman saya, sehingga membuatnya batal ke Depok karena takut banjir. Padahal saya sendiri yang berada di Depok tidak melihat banjir. Inilah law of projection. Akhirnya, yang terjadi pada diri kita adalah hukum law of projection, dan itu berlaku setiap hari. Ketika Anda menerima berita-berita yang tidak bagus, hal-hal yang tidak bagus di dalam pikiran Anda, maka berhati-hatilah, karena itu akan menyerang pikiran realitas primer Anda dan akhirnya menjadi nasib Anda. Sekarang yang perlu Anda kendalikan adalah bagaimana realitas primer Anda itu bagus, luar biasa, sehat, bahagia, senang, harmonis. Jadi apapun realitas atau fakta yang terjadi di luar itu sudah tidak penting buat Anda. Yang terpenting adalah bagaimana pikiran, perasaan, dan spiritual Anda positif. Jadi jika pikiran Anda positif, rezeki akan mengalir deras. Sederhana sekali seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya bahwa rezeki itu adalah energi baik. Jadi ketika di dalam tubuh kita seluruhnya baik, maka rezeki akan datang secara otomatis. Akan tetapi ketika energi dalam tubuh kita bercampur dengan energi yang tidak baik, maka rezeki tidak akan datang kepada kita. Sederhana sekali bukan? Jadi ubahlah apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, dan spiritual kita, maka nasib kita pun akan berubah. Ya, bab 4 sudah cukup. Kita beralih ke bab 5, lunas hutang seketika. Jadi di law of projection banyak sekali pelajaran dan juga cara berpikir kita, mindset kita, bahwa penting untuk kita selalu berpikir positif, baik itu perasaan, spiritual ya, maupun pikiran, karena itu akan menjadi nasib kita, itu akan mengubah kehidupan setiap hari kita. Dan jadikanlah khususan kepada Allah bahwa semua itu baik. Nah, mantap sekali bukan? Baru bab 4 sudah luar biasa dan bisa mengubah cara berpikir kita, kemudian kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjut nanti di bab 5, judulnya adalah lunas hutang seketika. Nah, kalau sudah bahas hutang nih, rame ini yang komen, rame yang nonton ya. Karena teman-teman pasti semua pernah mengalami hal itu ya. Baik, demikian. Semoga informasi dan program ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan terutama untuk saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab 5 berikutnya. Terima kasih.